Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. 9 etika berdagang menurut Islam ini perlu dipahami. Setiap orang pastinya memiliki kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mulai dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, setiap orang berkewajiban untuk berusaha mencari rezeki dengan cara-cara yang halal sesuai tuntunan agama Islam. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan berdagang. Agar dagangan yang dijual belikan laris dan mendapatkan keberkahan, tentu saja tidak asal-asalan dalam berdagang. Misalnya, penjual harus tetap bersikap ramah dan sabar dalam menghadapi pembeli atau customer, agar mereka puas dan mau membeli barang dagangan yang dijual belikan. Berikut 9 di antaranya etika dalam berdagang menurut Islam yang perlu dipahami agar dagangan yang dijual laris dan berkah. 1. Dari segi barang yang diperjualbelikan, barang yang dijual adalah barang yang halal dan memiliki kualitas baik. Etika berdagang yang pertama berkaitan dengan barang yang dijual. Tentu saja barang yang dijual harus barang-barang yang halal dan memiliki kualitas baik. Menjual barang-barang haram selain tidak akan berkah, hasil jualan tentu saja akan berdosa. Untuk itu, juallah barang-barang yang halal agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Selain halal, barang yang dijual juga harus memiliki kualitas yang bagus dan masih layak digunakan agar tidak merugikan orang lain. Menjual barang-barang dengan kualitas yang bagus akan membuat pembeli merasa puas. Dengan puasnya para pembeli akan berdampak bagus terhadap barang dagangan yang dijual belikan, sehingga para pembeli menjadi langganan di toko tempat kita berjualan. Selain halal, berdagang juga harus menghindari riba. 2. Tidak menjual barang yang cacat atau rusak. Menjual barang yang cacat atau rusak akan berdampak pada menurunnya tingkat pembeli. Selain itu, menjual barang yang cacat atau rusak juga tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena merugikan para pembelinya. Apabila menjual barang yang mengalami sedikit kerusakan, sebaiknya dijelaskan kerusakannya seperti apa dan seberapa parah kerusakannya agar pembeli tidak kecewa. 3. Berdagang harus jujur atau transparan agar menjadi keberkahan dalam berdagang. Sikap jujur dan transparan dalam berdagang penting untuk dilakukan, seperti misalnya jujur dan transparan dengan hasil timbangan, agar para pembeli merasa puas dan yakin dengan barang-barang yang mereka beli. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, sempurnalah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada haknya, dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jujur memang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tetapi itu justru pada saat itulah iman seseorang akan diuji melalui sifat jujur saat berdagang. Untuk itulah sifat jujur perlu diterapkan dalam berdagang agar menjadi keberkahan. 4. Tidak memberikan janji ataupun sumpah palsu dalam berdagang. Sebaiknya orang muslim jangan mudah untuk mengatakan atau mengobrol sumpah janji, karena akan mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri berupa dosa apabila melanggar janji dan sumpah palsu yang diucapkan. Mungkin sering kita dengar pada saat kita berada di pasar. Ada pedagang yang dengan mudah mengatakan sumpah, ini barangnya berkualitas bagus, atau ini barangnya paling murah. Nah, hal-hal seperti itulah sebaiknya dihindari dalam berdagang, agar menjadi berkah, karena sumpah dan janji akan menjadi tanggung jawab kita semuanya sampai di akhir kelak.
5. Murah hati pada pembeli. Salah satu trik dalam berdagang atau berbisnis adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pembelinya. Dengan pelayanan yang terbaik, pembeli akan merasa nyaman dan puas dalam berbelanja. Salah satu pelayanan yang mudah diberikan akan sifat atau sikap dalam melayani para pembeli. Melayani pembeli dengan sifat murah hati akan membuat mereka merasa dihargai, seperti misalnya dengan tersenyum atau seolah-olah memperlakukan pembeli seperti raja. Mereka akan merasa lebih senang. Untuk itu, bersikap baiklah kepada para pembeli agar barang dagangan menjadi laris dan berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 6. Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain untuk bersaing. Banyak jumlah pedagang mendorong untuk bersaing dengan antar pedagang. Bersaing memang diperbolehkan, tetapi dengan cara-cara yang sehat dan tentu baik secara agama. Misalnya dengan memperbaiki pelayanan kepada pembeli dan kualitas barang-barang yang dijual belikan. Cara bersaing dengan menjatuhkan harga dengan pedagang lain tentu saja tidak dibenarkan, karena dapat mematikan usaha pedagang lainnya. Bersainglah dengan cara sehat dalam berdagang. 7. Adil dalam berdagang. Etika dalam berdagang selanjutnya adalah adil. Seperti misalnya adil dalam melayani pembeli, tidak membedakan antara pembeli satu dan lainnya. Sifat adil dengan pembeli juga merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada pembeli, agar pembeli merasa senang dan dihargai. 8. Mencatat utang piutang dalam berdagang. Manusia memiliki sifat pelupa. Untuk itu sebaiknya pedagang ataupun pembeli mencatat hutang piutang dalam jual beli. Mencatat hutang piutang juga bisa menjadi solusi saat terjadi kesalahpahaman di antara dua pihak untuk menghindari tuduhan yang tidak benar. 9. Mengeluarkan hak orang lain atau berzakat. Setiap harta atau rezeki yang kita miliki terdapat haknya orang lain yang harus kita berikan atau disebut dengan zakat. Zakat yang dikeluarkan akan membawa keberkahan dan bisa menambah rezeki yang kita dapat. Zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, tetapi zakat akan menjadi amal baik yang bernilai pahala untuk bekal di akhirat kelak. Nah, itulah 9 di antaranya etika berdagang menurut Islam yang perlu dipahami. Agar rezeki dari hasil berdagang berkah dan dagangan menjadi laris, jujur dan memberikan pelayanan terbaik untuk para pembeli menjadi kunci penting dalam berdagang, selain dari kualitas barang yang diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.